Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Usana Jobel. Saya mahasiswa program studi Sistem Informasi di Universitas Bagri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek UTS untuk mata kuliah Kapita Selekta Sistem Informasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Zaki. Jadi pada kali ini saya menganalisa sebuah kota di Jepang yaitu Kyoto. Di sini saya membuat hasil analisa saya yaitu peta persebaran kuil di kota Kyoto, negara Jepang. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas 5 hal. Yang pertama, alasan saya memilih wilayah dan tema pada kota Kyoto ini, kemudian dataset apa sih yang saya gunakan, lalu hasil webgi saya, kemudian ada hasil analisa saya serta rekomendasi yang saya berikan untuk hasil analisis yang telah saya buat. Oke, izinkan saya untuk memulai presentasi pada kali ini. Untuk judul yang akan saya bawakan judulnya yaitu peta persebaran kuil di kota Kyoto, Jepang. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Alasan saya memilih kota Kyoto ini sebagai hasil analisis saya karena kota ini memiliki keistimewaan yang menarik untuk dianalisis. Jadi kota Kyoto ini dikenal dengan julukan City of 10,000 Shrines atau nama lainnya kota dengan 10.000 kuil. Kota ini pernah menjadi ibu kota Jepang selama lebih dari 1000 tahun dan hingga kini tetap menjadi pusat warisan budaya dan religi bagi orang-orang Jepang. Yang membuat saya tertarik, Kyoto ini dia memiliki 17 situs warisan dunia UNESCO dan sebagian besarnya itu adalah kuil. Jadi di sini banyak muncul pertanyaan seperti bagaimana sebenarnya pola persebaran kuil di Kyoto. Apakah kuil-kuil ini terkonsentrasi di satu titik atau malah dia menyebar merata ke seluruh kota? Selain itu, tema ini juga relevan dengan persoalan nyata yang sedang dihadapi kota Kyoto, yaitu mereka mengalami over tourism atau bisa dibilang mereka mendapatkan banyak sekali turis-turis yang berdatangan ke wilayah kota mereka. Jadi si para wisatawan ini cenderung mereka menumpuk atau datang secara bersamaan di kuil-kuil yang biasanya kuilnya terkenal ya atau ikonik. Jadi menimbulkan kepadatan yang mengganggu kenyamanan warga lokalnya. Jadi dengan ini saya akan memahami pola persebaran kuil pada kota Kyoto secara spasial, dan saya berharap dengan analisis ini saya dapat memberikan masukan untuk pemerataan kunjungan wisata. Selanjutnya saya akan menjelaskan data set yang saya gunakan berdasarkan sumber dari OpenStreetMap OSM, tapi di sini saya dibantu oleh dengan Overpass Turbo, yaitu semacam alat yang bisa membantu saya untuk mengambil dataset menggunakan query khusus yang memfilter sesuai dengan apa yang saya inginkan. Di sini saya mengambilnya ada amenity yaitu place of worship, kemudian religionnya yang saya ambil bagian Buddhis dan Shinto pada kota Kyoto di tahun 2026. Kemudian untuk formatnya saya menggunakan GeoJSON. Di sini saya mendapatkan sekitar 1284 total di titik kuil yang tersebar pada kota Kyoto. Dari kuil yang paling
umum hingga kuil yang sangat terkenal. Di sini bisa dilihat ada total 904 di kuil Buddha dan 380 itu di kuil Shinto. Sebelumnya atribut yang saya ambil itu sebagian besar kebanyakan penulisannya itu dalam bahasa Jepang dan sepersekian kecilnya itu ada yang bahasa Latin. Jadi beberapa nama atribut yang muncul nantinya itu ada nama Latin dan Jepang, lalu kemudian ada agama serta tingkat kepentingan mengenai kuil yang muncul. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pembuatan WebGIS saya. Dalam membangun aplikasi yang saya buat ini, saya menggunakan 3 teknologi utama. Yang pertama adalah Leaflet.js itu sebagai library, kemudian base mapnya saya menggunakan OpenStreetMap dan CartoDB, serta untuk merender datanya itu menggunakan GeoJSON. Kemudian mereka disimpan menggunakan repository pada GitHub, lalu saya mempublishnya menggunakan Vercel yang sudah menggunakan service hosting otomatis untuk memperbarui website yang saya buat ketika saya mengupdate data repostnya di GitHub. Di sini ada fitur utamanya yang saya berikan itu ada 4 base map, kemudian ada filtering untuk informasi agama serta tingkat kepentingannya. Kemudian nanti juga ada untuk searching nama kuilnya juga. Lalu ada marker untuk mengcluster kuil yang muncul serta tampilan yang mobile friendly. Oke, kita lanjut ke bagian hasil layout print dari kota Kyoto yang saya buat. Di sini saya buat menggunakan QGIS. Di sini layoutnya di bagian sisi kiri atas terdapat inset dari kota Kyoto di bagian negara Jepang. Kemudian di sini terdapat 4 titik simbol yang menggambarkan kuil-kuil yang tersebar di kota wilayah Kyoto. Lalu bisa dilihat di sini ada label-label yang menunjukkan nama-nama kuil yang ikonik saja. Jadi kuil yang tidak ada namanya ini, yang titiknya kecil-kecil ini, berarti mereka itu tidak ikonik. Jadi saya tidak menempatkan labelnya pada kuil-kuil yang kecil. Sekarang izinkan saya untuk menampilkan tampilan WebGIS saya. Secara keseluruhan di sini saya menempatkan kuil-kuil yang ada di kota Kyoto ini dengan informasi pada sebelah kiri menu. Di sini bisa dilihat pada bagian statistik terdapat 904 kuil Buddha, 380 kuil Shinto, dan kemudian jika ditotalkan jumlah kuilnya sebanyak 1284. Nah, di sini apabila saya klik salah satu kuil, misalnya kuil yang ini, akan tampil informasi mengenai nama kuilnya yaitu Jonangu Shrine, atau ada bahasa lainnya dalam bahasa Jepang. Kemudian ada informasi mengenai agama yang dianut yaitu Shinto. Kemudian tingkat kuil ini dikenal sebagai kuil notable. Nah, jadi di sini saya juga membuat filtering. Jadi kuil yang notable, kuil major atau kuil ikonik itu saya pisah. Di sini contohnya kuil yang ada simbol besarnya ini yang merah. Kalau kita klik itu dia muncul namanya, kemudian tingkatnya itu dia ada logo bintangnya dan namanya itu kuil ikonik, bisa dilihat tingkatnya. Nah, alasan saya mengambil data persebaran ini, saya mendapatkan analisis bahwa pada kota Kyoto ini ada sebagian kecil wilayah utara sini tidak terdapat banyak kuil yang
didirikan. Contohnya di sini hanya beberapa kuil saja, tidak banyak, bisa dilihat. Kemudian pada sisi wilayah center pusatnya mereka itu terdapat 60% kuil yang terkonsentrasi di titik tengah mereka. Lalu di bagian timur di sini terhitung ada 20% kuil. Kemudian di sini kalau saya cari itu misalkan ada namanya itu kuil Kiyomizu. Nah, kalau saya cari ini dia termasuk kuil ikonik dan dia ini termasuk di bagian sisi timurnya si kota Kyoto ini. Jadi untuk kuil yang muncul itu saya bedakan dengan simbol yang sangat besar sampai simbol yang sangat kecil. Bisa dilihat perbedaan simbolnya. Coba saya ganti base map ke gelap mungkin. Oke, bisa dilihat dengan jelas simbolnya. Oke. Jadi di sini ada beberapa temuan. Temuan yang pertama yaitu berkaitan dengan pola persebaran kuil yang ada di kota Kyoto ini. Jadi jumlah komposisi agama mereka, kalau hasil analisis saya, jadi si kuil-kuil Buddha ini tuh dia jauh lebih banyak jumlahnya daripada kuil Shinto, karena di sini kuil Buddha dan kuil Shinto itu tidak terpisah secara geografis, melainkan mereka tuh bercampur dalam klaster yang sama. Jadi hal ini bisa disimpulkan mereka mencerminkan tradisi dari Shinbutsu Shugo, yaitu kata lainnya perpaduan dari ajaran Buddha dan Shinto yang memang sudah lama mereka kembangkan di budaya Jepang. Kemudian temuan ketiga saya, apabila diperhatikan banyak kuil ikonik yang berstatus UNESCO itu tuh dia terletak di bagian kaki bukitnya atau di bagian pinggiran kota, malah bukan di bagian pusat kotanya. Hal ini sejalan dengan filosofi tradisional mereka bahwa kuil itu seharusnya menjadi tempat yang tenang, jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Oke, jadi hasil rekomendasi saya pada hasil analisa saya sebagai mahasiswa sistem informasi yang mendalami GIS. Di sini saya ingin menyampaikan 3 rekomendasi, yaitu rekomendasi pertama adalah pemerataan promosi wisata. Jadi sebagaimana kita lihat, wisatawan itu cenderung menumpuk di kawasan timur, yaitu bagian Higashiyama, padahal di kawasan barat dan utara terdapat banyak kuil yang tidak kalah indah namun relatif lebih sepi. Oleh karena itu, Dinas Pariwisata mungkin dapat mempromosikan rute alternatif ke kawasan-kawasan tersebut untuk mengurangi over tourism atau berlebihan turis. Kemudian rekomendasi kedua saya adalah penambahan akses transportasi kepada kawasan utara dan barat. Saat ini mereka masih relatif sulit terjangkau dengan transportasi umum seperti minibus. Jadi saya menyarankan mungkin diadakannya seperti bus shuttle yang khusus wisata untuk bisa menghubungkan ketiga klaster kuil tersebut untuk memudahkan para wisatawan bisa mengenal lebih dalam tentang kuil-kuil yang terdapat di kota Kyoto. Kemudian rekomendasi ketiga saya adalah dengan pengembangan pada WebGIS yang saya telah buat, mungkin saya bisa membuatnya menjadi aplikasi panduan wisata di mobile dengan tambahan fitur pada bagian navigasinya serta informasi yang lebih jelas. Jadi nantinya ada informasi real time yang bisa ditunjukkan kepada para wisatawan yang ingin melihat
lebih detail apa sih informasi yang terdapat pada kuil yang mereka kunjungi. Jadi wisatawan itu bisa mengambil keputusan berdasarkan data, tidak hanya sekedar mereka datang ke tempat kuil untuk berfoto-foto saja, dan mereka tidak hanya datang sekedar karena rekomendasi oleh tour guide yang telah merekomendasikan mereka. Oke, jadi di sini sebelum saya akhiri hasil presentasi saya, di sini saya ingin menyampaikan sedikit refleksi mengenai proyek OTS yang saya lakukan. Di sini ada tantangannya, yaitu sebelumnya saya memiliki tantangan pada saat saya mengambil dataset di OSM menggunakan Hot Export Tool. Bisa saya beritahu di sini sebelumnya saya menggunakan Hot Export Tool ini. Saat saya ekspor tidak muncul hasil file GeoJSON-nya. Saya sudah menunggu lama hingga saat detik ini juga. Ketika saya refresh tidak terdapat hasil dataset yang telah saya ingin ambil submit. Tidak bisa saya download sama sekali. Kemudian saya mengakalinya dengan menggunakan Overpass Turbo yang di dalamnya menggunakan query tambahan khusus untuk dataset yang saya ambil sesuai dengan keinginan saya, yaitu kuil. Kemudian saya mempunyai rencana pengembangannya. Di sini mungkin untuk fitur pada webkey saya akan menambahkan fitur heatmap. Jadi fitur heatmap ini nantinya itu dia bisa menggambarkan seperti pada bagian peta di sini. Nanti dia terdapat visualisasi tambahan mengenai kepadatan lokasi ketika lokasi kuil-kuil yang sedang dikunjungi oleh para wisatawan itu sedang padat. Jadi di sini nanti misalnya muncul buffering atau zona merah yang menunjukkan bahwa kuil tersebut telah dikunjungi wisatawan pada jam tertentu, dan estimasi wisatawan meninggalkan kuil atau mulai sepinya akan ditunjukkan dengan zona yang berwarna hijau. Dan mungkin nanti saya bisa tambahkan untuk hasil informasi kuil yang ditunjukkan, seperti nanti ada rating Google yang muncul, misalkan para wisatawan ingin kunjung ke kuil tertentu, misalnya ke kuil ini Kinkaku, mereka bisa lihat. Jadi mereka membandingkan kalau kuil ini ratingnya gede, jadi mereka bisa lebih terarah dan mereka tidak bingung kuil yang mereka kunjungi itu sudah mendapatkan rating besar di Google, dan mereka dengan mudah mengakses kuil tersebut menggunakan Google Maps. Jadi mungkin sekian hasil presentasi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Zaki yang telah mendengarkan hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.